Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar matematika. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang ukuran pemusatan data atau lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul penyajian data. Baik, sebelum ke materi, buat teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe, like, dan komen ya. Oke, jadi untuk ukuran pemusatan data itu terdapat 3 bagian ya. Yang pertama yaitu mean, rata-rata. Yang kedua median, nilai tengah. Dan yang ketiga modus, yaitu angka yang sering banyak muncul. Pada video kali ini saya akan membahas cukup satu poin aja, yaitu mean ataupun rata-rata. Jadi mean itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu mean data kelompok dan mean data tunggal. Perbedaannya pasti antara menyelesaikan menggunakan data kelompok dan data tunggal pastinya beda banget ya. Kalau untuk data kelompok, dalam penyajian datanya itu menggunakan tabel, dan pastinya rumusnya juga gampang banget. Rumusnya itu hanya jumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data. Oke, untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Terima kasih. Baik, materi kali ini adalah ukuran pemusatan data, merupakan lanjutan dari materi penyajian data. Dalam ukuran pemusatan data terhadap 3 macam ya. Yang pertama yaitu mean atau rataan hitung, yang kedua median, dan yang ketiga modus. Yang pertama kita akan membahas materi tentang rataan hitung atau mean, yaitu simbolnya adalah X bar. Ini yang X ada garisnya atas, bacanya X bar atau rata-rata. Terdapat 2 jenis, yaitu data tunggal dan data kelompok. Kalau data kelompok biasanya penyajian datanya berbentuk tabel gitu ya. Ini rumusnya yaitu kalau untuk yang data tunggal artinya semua data dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Mungkin ini di SD ataupun di SD SMP sudah pernah ya. Kemudian kalau untuk yang data kelompok, ini rumusnya sigma X bar sama dengan sigma FI dikali XI dengan I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma FI dari I sama dengan 1 sampai N. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke pembahasan contohnya aja. Yang pertama hitung mean dari 4, 6, 6, 2, 7, 8, 5, 4, 7, 3. Langsung saja kita kerjakan sesuai dengan rumus data tunggal ya. Karena bentuknya seperti ini, nggak pakai tabel, jadi ini merupakan mean data tunggal. Jadi X bar sama dengan, langsung masukin semua angka dijumlahkan. Semua angkanya dijumlahkan, berarti 4 tambah 6 tambah 6 tambah 2 tambah 7 tambah 8 tambah 5 tambah 4 tambah 7 tambah 3 dibagi dengan, hitung semua angkanya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Paham ya sampai sini? Coba silakan kalian jumlahkan berapa jumlah dari semua ini. Ya, silakan dijumlahkan. Yes, jumlahnya sama dengan 52 per 10. Jadi dijumlahkan semuanya hasilnya 52 ya. 52 per 10. 52 dibagi 10 sama dengan 5,2. Cukup mudah ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Contoh soal berikutnya yaitu ini berbentuk tabel. Kalau berbentuk tabel berarti min data kelompok. Rumusnya adalah sigma. Sigma itu artinya penjumlahan ya. Dijumlahkan semua hasil perkalian antara FI dengan XI. XI adalah datanya, kemudian kalau F itu frekuensi. Misalkan ini adalah XI-nya sebuah nilai, kemudian FI-nya adalah jumlah siswa. Jadi contohnya misalkan yang mendapatkan nilai 4 ada 6 orang, yang mendapatkan nilai 5 ada 10 orang, yang mendapatkan nilai 6 ada 4 orang dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja untuk mencari X barnya itu sama dengan dikalikan yang namanya sigma itu jumlah. Jadi perkalian ini dikalikan semuanya masing-masingnya kemudian dijumlahkan. Jadi seperti ini. Berarti 4 dikali 6 dalam kurung ya ditambah dengan 5 kali 10, 5 kali 10 ditambah dengan 4 kali 6 kali 4 ditambah dengan 7 kali 12 ditambah dengan 8 kali 8 begitu ya. Kemudian dibagi dengan jumlahin FI-nya. FI-nya berapa? 6 tambah 10 tambah 4 tambah 12 tambah 8 karena sigma FI atau jumlahin semua FI-nya. Kemudian sama dengan dikali berapa ini? 24, kemudian ini 50, kemudian ini 24, kemudian ini 84 dan ini 64. Next, jumlahkan semua angka-angka ini sama dengan berapa? Ya, 246 per jumlahin juga yang bawah semuanya ada 40. Maka kalian bagi 246 dibagi dengan 40 yaitu 6,15. Paham ya? Baik, contoh yang nomor 3 yaitu min data kelompok masih sama, cuman bedanya tadi nggak pakai rentang ya. Kalau di sini kan datanya antara 10 dari 10 sampai 14, 15 sampai 19, 20 sampai 24 seperti itu ya. Jadi beda ya dengan soal yang sebelumnya. Caranya agak sedikit beda. Ini kan baru diketahui FI-nya ya atau frekuensinya, FI-nya baru diketahui frekuensinya. Kemudian kita butuh si XI gitu ya, dan FI kali XI. Apa sih XI ini? XI di sini adalah nilai tengah. Jadi kita butuh si XI. Kemudian si XI mencarinya rumusnya gimana? Oke, kalau mencari si XI itu angkanya yang didata itu ini yang ini ya, dijumlahkan dibagi 2 untuk mencari XI ya. FI sama dengan berarti 10 tambah 14 dibagi 2 sama dengan berapa? 10 tambah 14 24 dibagi 2 berarti sama dengan 12. Jadi yang di sini sama dengan 12 ya. Ini pun sama, 15 tambah 14 kemudian dibagi 2 itu hasilnya 17. Kemudian sama berikutnya 22, 27, kemudian 32 dan 37. Sampai sini paham ya? Ini XI-nya. Kemudian setelah ketemu XI-nya, kalian biar lebih mudah dicari frekuensi dikali dengan nilai tengahnya, FI kali XI sama dengan, jadi 6 dikali dengan 12. Berapa 6 dikali 12? Silakan sambil dihitung. 6 dikali 12 sama dengan 72. Kemudian 17 sama dengan 68. Kemudian 12 kali 22 sama dengan 264. Kemudian 16 kali 27 itu sama dengan 432. 10 kali ini 320 dan 2 kali 34 sama dengan 74 gitu ya. Kemudian si XI ini hasilnya dari 72 sampai 74 ini kalian jumlahkan ya, berapa hasil penjumlahannya. Dijumlahkan semuanya, hasilnya adalah 1230. Setelah ketemu seperti ini, langsung cari X barnya. Sudah sangat gampang. Jadi X bar sama dengan
jumlah ini, jumlah perkalian FI dengan XI-nya, tulis 1230 dibagi dengan si FI-nya, jumlah FI-nya atau 50. Artinya dari 6 sampai 2 ini dijumlahkan semua. Kemudian coret jadi 123 dibagi 5 sama dengan 24,6. Paham ya? Contoh soal terakhir yaitu tentang rata-rata gabungan. Rumusnya adalah X bar gabungan atau rata-rata gabungan sama dengan X bar 1 rata-rata pertama dikalikan dengan jumlahnya atau N1 ditambah dengan X bar 2 dikali dengan N2 dibagi dengan N1 tambah N2. Untuk contohnya, diketahui nilai rata-rata ulangan matematika 25 siswa adalah 67. Jadi untuk 25 siswa itu 67 ya nilainya. Kemudian jika Dedi mengikuti ujian susulan dan nilainya digabungkan, berarti pakai X bar gabungan, maka rata-ratanya menjadi 68. Pertanyaannya, nilai ulangan matematika Dedi adalah, oke, kita jawab. Diketahui ini berarti X bar 1 sama N1 ya. X bar 1 sama N1 ya. Jadi X bar 1-nya sama dengan 67, kemudian N1-nya sama dengan 25. Gitu ya. Kemudian si X bar 2 sama N2-nya berapa? Nah, ininya ternyata pertanyaannya adalah nilai ulangan Dedi. Jadi untuk X bar 2 sama N2-nya karena cuma satu orang, jadi 1 dikali Dedi gitu ya, atau nilai Dedi. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah X bar gabungannya, yaitu berapa? 68 gitu ya. Langsung ke jawaban. Rumusnya adalah ini, berarti 68 sama dengan, kemudian masukkan X bar 1 dikali N1. X bar 1-nya adalah 67 dikali 25 ya. Kemudian ditambah dengan X bar 2 N2-nya adalah nilai Dedi ditambah dengan Dedi. Kemudian per N1-nya itu 25, kemudian N2-nya itu 1 ya karena cuma Dedi doang ya. Berarti 25 tambah 1. Atau boleh langsung aja biar lebih singkat, yaitu 26. Kemudian ini kan per 1 ya, kita kali silang. 68 dikali 26, 1 dikalikan semua ini. 68 dikali 26, 68 dikali dengan 26 sama dengan ini 67 dikali 25 ditambah dengan nilai Dedi. Kemudian masing-masingnya dikalikan. 68 kali 26 sama dengan 1768 sama dengan 67 dikali 25 yaitu 1675 ditambah dengan nilai Dedi. Kemudian si ini 1675 dipindah ruaskan ke sini ya. Jadi dari plus pindah ruas jadi min. 1768 dikurang 1675 sama dengan nilai Dedi. Ya, silakan dikurangkan. Jadi nilai Dedi sama dengan berapa? 1768 dikurang dengan 1675 yaitu 93. Jadi nilai Dedi adalah 93. Ini untuk soal tipe rata-rata gabungan. Biasanya soal cerita begitu ya.